yang menjadi pertimbangan yang masuk radar Partai Gerindra yang akan ditimbang-timbang untuk menjadi cawapres. Seperti misalnya sebutlah namanya Caimin, kemudian Erick Thohir, tadi Mas Alphard sudah menyinggung, Kofifa dan Pak Trenggono. Dan saya lebih fokus pada 3 nama awal ya, Caimin, Erick Thohir, dan Kofifa. Nah, dari kebutuhan Pak Prabowo sesuai tema kita hari ini, menurut saya dilihat dari keperluan dari 3 fase dalam seseorang ingin menuju menjadi seorang presiden. Satu adalah fase kandidasi, pencalonan. Di fase kandidasi ini jelas Pak Prabowo dan Gerindra membutuhkan satu lagi kawan koalisi untuk melengkapi 20%. Nah, karena itu dibutuhkan figur cawapres yang bisa membawa satu partai. Tidak harus dia ketua umum, bisa dia ketua umum otomatis atau membawa partai 1 atau 2 untuk melengkapi persyaratan itu. Dan nama-nama itu saya kira ada beberapa nama. Tapi tantangan bagi Gerindra adalah bagaimana mendapatkan cawapres untuk melengkapi tiketnya, tapi tidak terjebak terpaksa akan maju. Ya. Jadi tetap mendapatkan cawapres potensial. Jadi tidak otomatis seorang ketua umum partai harus jadi cawapres karena Caimin maksudnya tujuan jadi Pak Prabowo terjebak bukan begitu, hanya Mas ingin Hanta? menjadi calon presiden, iya, tapi juga ingin memenangkan pertarungan. Nah, yang kedua, Alphard, ini di fase kedua, campaign. Di campaign ini adalah winning the election, bagaimana memenangkan pertarungan. 2 faktor yang sangat menentukan. Kalau yang pertama ada boarding pass, yang ini faktor elektabilitas dan isi tas atau logistik. Nah, dari secara elektoral, saya kira kita tahu Pak Prabowo dulu punya basis di sebagian Sumatera, Jawa Barat, DKI, Banten, dan lemah di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan, Sulawesi sebagian besar ya. Nah, karena itu Pak Prabowo secara elektoral membutuhkan figur-figur yang memiliki kekuatan secara geografis, melengkapi kekuatan sebagian Sumatera, melengkapi di Jawa Timur, melengkapi di Kalimantan, Sulawesi, di wilayah-wilayah di mana Pak Prabowo lemah. Kalau tadi yang unggul dari sisi boarding pass partai tentu Caimin atau yang lain, Erick Thohir membawa partai untuk bergabung dengan Pak Prabowo. Dari sisi elektabilitas, data kami tadi juga di Prolog TV One juga ada data poll tracking, kemudian ada indikator agak mirip. Di situ memang Erick Thohir dan Kofifa secara elektoral yang paling kontributif bagi Pak Prabowo untuk berpasangan. Dan yang ketiga adalah faktor logistik. Kalau logistik lebih unggul tentu Erick Thohir dibandingkan 2 nama lainnya. Bu Kofifa juga lumayan dari sisi elektabilitas bersama Erick Thohir. Yang ketiga adalah dari sisi governability. Kalau nanti terpilih Mas Alphard. Nah, kalau dilihat dari sini tentu orang-orang seperti Pak Prabowo yang bicara tentang visi global yang ke depan itu membutuhkan seorang profesional teknokrat seperti Bu Kofifa punya pengalaman, seperti Erick Thohir juga punya pengalaman, termasuk yang lain lah, Caimin dan sebagainya. Nah, dibutuhkan figur-figur yang detail yang bisa melengkapi Pak Prabowo. Dukungan seperti inilah yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo ingin memenangkan pertarungan ke depan itu. Pernah Jadi kombinasi antara dukungan publik Ya. dengan kata lain elektabilitas, dukungan tiket partai, tiket politik atau dengan istilah tadi boarding pass. Yang kedua, yang ketiga adalah isi tas atau logistik tadi. Nah, di sisi posisi ini sebenarnya Alphard, Pak Prabowo, Mas Ferry, menurut saya masih punya potensi. Dengan posisi Pak Prabowo sekarang bergeser ke tengah,